Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sampai bab baru halaman 365. Bab qaulillahi ta'ala wa la in adaknahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masadhu la yaqulanna hadza li. Bab yang keberapa ini? Bab yang ke? Lu hadir terus sudah ngerti bab keberapa? Bab yang ke-49. Insyaallah 49 bab. Apa wae wingi sing diwaca ya? Bab ucapan Allah Subhanahu wa taala wa la in adzaknahu, dan jika kami berikan adzaknahu, dan apabila kami datangkan kepadanya pada seorang manusia, yang mana manusia itu tidak bosan-bosannya berdoa untuk meminta kebaikan, dan jika mendapatkan kemudaratan dia akan berputus asa. Rahmatan minna, dan jika kami datangkan kepada seseorang suatu rahmat dari kami, dari Allah, setelah dia mendapatkan musibah berupa kefakiran. Jadi setelah Allah memberikan musibah dengan cara Allah menjadikan dia kaya, sebelumnya dia fakir, ataupun menyembuhkan dia sebelumnya dia sakit. Mimba didharra'a, setelah datangnya kemudaratan, kefakiran, ada anak yang mati atau sakit, masadhu, yang menimpa dia, la yaqulanna, pasti demi Allah dia akan mengucapkan hadza li, ini adalah hakku. Ini adalah hakku. Yani akan datang kepadaku karena sesungguhnya aku berhak untuk mendapatkannya. Qala Mujahidun hadza bi amali wa ana mahkukun bihi. Kekayaan yang aku dapatkan ini, nikmat yang aku dapatkan ini, contohnya kekayaan, dengan usahaku, bi'amali, dengan usahaku, wa ana mahkukun bihi, dan aku berhak untuk mendapatkannya. Wa qala Ibnu Abbas yuridu min indi. Abdullah Ibnu Abbas mengatakan dia menginginkan ini dari sisiku, dari ilmu yang aku miliki. Wa qaulihi qala innama utituhu ala ilmin indi, dan ucapan qala innama utituhu ala ilmin indi, Al-Qasas, ini ucapan Qarun. Qarun mengucapkan innama utituhu ala ilmin indi, bahwasanya utituhu, aku diberi harta kekayaan ini, ala ilmin indi, dengan sebab ilmu yang aku miliki. Qala Qatadah ala ilmin minni, karena ilmu yang aku miliki biwujuhil makasib, ilmu tentang cara-cara berusaha, sehingga aku mendapatkan kekayaan. Wa qala akharuna ala ilmin minallahi anni lahu ahlun. Ahli tafsir yang lain mengatakan ala ilmin minallah,
Allah itu tahu bahwasanya ani lahu ahlun, aku berhak untuk mendapatkannya. Wa dha makna qauli Mujahid utituhu ala syarafin. Ini adalah makna dari ucapan Mujahid, aku diberi kekayaan karena kemuliaanku. Jadi seorang manusia jika mendapatkan nikmat, dia menasabkan nikmat tersebut karena usahanya, maka di situ ada unsur kesyirikan dari segi rububiyah. Dan jika menasabkan nikmat tersebut kepada Allah, akan tapi dia menyangka bahwasanya dia memang berhak untuk mendapatkannya, maka ada unsur ta'ali, merasa tinggi dalam masalah ubudiyah. Jadi ubudiyahnya kepada Allah tinggi, banyak ibadahnya, sehingga dia berhak mendapatkannya. Itu tarafu'. Pensyarah menyebutkan, menjelaskan tamamul ayati, ayat secara sempurna. Wa ma'adun nusa'ata qa'imatan wa la irjitu ila rabbi inna li indahu lal husna falanunabbi'anna alladhina kafaru bima amilu wa lanudhiqannahum min adzabin ghalidh. Wa ma'adunnu sa'ata, lanjutan ayat yang di atas, dan tidaklah aku menyangka as-sa'ata, kiamat qaimatan, akan terjadi. Wala in rujitu, dan seandainya aku dikembalikan ila rabbi, kepada Rabbku, innali, sesungguhnya bagiku, ingdahu lal husna, di sisi Allah pasti akan mendapatkan balasan yang lebih baik lagi. Sebagaimana aku telah mendapatkan nikmat di dunia ini, kekayaan, maka kelak di akhirat aku pun akan mendapatkan kenikmatan yang lebih bagus lagi. Nah, seperti itu. Dan ini adalah termasuk kriminal yang paling besar, karena mengucapkan suatu ucapan tanpa ada dasar ilmu dari Allah. Fala nunabbi'anna alladzina kafaru, dan sungguh benar-benar akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir bima amilu, dengan apa yang mereka amalkan, wala nudhiqannahum, dan akan, ada qasamnya, ada takkidnya, demi Allah benar-benar aku akan merasakan kepada mereka min adzabin ghalidh, dari siksa yang sangat keras. Surat Al-Fussilat ayat 50. Surat ke berapa? 41. Surat ke 41. Munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Bayanu, penjelasan, anna za'mal insani, sesungguhnya za'mal insani, persangkaan seorang manusia, istiqaqahu. Kenapa istiqaqahu? Istiqaqihi. Kenapa Mas Aris? Bayanu anna za'mal insani istiqaqahi. Dari sana seperti itu, nah. Harokatnya kan wis. Dari za'ma. Ya. Masya Allah. Masdar yang beramalan, za'ma. Bayanu anna za'mal insani istiqaqahu ma khasala lahu minan ni'ami ba'da dharra'i munafin li kamalit tauhid. Ya, anak itu khobarnya munafin. Lumayan jauh ya. Penjelasan bahwasanya persangkaan seorang manusia, dia berhak mendapatkan apa yang telah dia miliki dari nikmat-nikmat setelah kemudaratan, adalah menafikan, kan seperti itu. Menafikan kesempurnaan tauhid. Walain alamu lamu qasamin, lam di situ ada lam qasam, lam sumpah. Ada kenahu,
yakni maknanya atainahu, kami mendatangkan kepadanya. Rahmatan, suatu rahmat, yaitu berupa ghina wa sihatan, kekayaan dan kesehatan. Kekayaan dan kesehatan. Dan itu adalah dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Nikmatani maghbunun fima katsirun minan nas. Bukan ya. As-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang, bukan kekayaannya. Afwan. Darra'a syiddatan wa balaan, kesusahan dan musibah. Bisa berupa kefakiran, sakit, ataupun ada anaknya yang meninggal dunia. Kemudian lafaz qaimatan wa ma'adun nusa'ata qaimatan. Qaimatan yakni taqumu, tegak, terjadi. Walain rujitu ila rabbi, yang seandainya aku dikembalikan kepada Rabbku, yakni walain qamatis sa'atu, seandainya kiamat itu terjadi, ala sabilil iftirat, katakanlah seperti itu, wa rujitu ila rabbi, dan aku dikembalikan kepada Rabbku. Innali ingdaulal husna, sesungguhnya bagiku adalah akan mendapatkan balasan yang lebih baik lagi di sisi Allah, di sisinya. Husna isim tafdhil. Ayakunu li'indallahi fil akhirati al-hatu al-husna minal karamah, yakni yakunu li'indallah, keberadaanku indallahi di sisi Allah, fil akhirati, di akhirat, al-halatu al-husna, keadaan yang lebih baik, minal karomah, berupa pemuliaan. Wadzalika, dan yang demikian itu li'tiqadihi, karena keyakinan dia, anna, sesungguhnya ma'asabahu, segala sesuatu yang dia dapatkan, min ni'amid dunya, dari nikmat-nikmat dunya, fa huwa listiqaqihi iyahu, karena dia merasa dialah yang berhak mendapatkannya. Walaisa lillahi fi fadlun, dia merasa itu bukan keutamaan dari Allah. Falanunabbi'anna alladzina kafaru falanukhbirannahum, benar-benar akan kami beritahukan kepada mereka, bima amilu ay bi haqiqati amalihim, dengan hakikat amalan-amalan mereka, aksama i'taqaduhu min husni munqalabihim, kebalikan dari apa yang mereka yakini, min husni munqalabihim, dari baiknya tempat kembali. Walidin ay syadidin, siksa yang sangat keras sekali. Al-mana al-jamali lil ayati, mana secara umum dari ayat di atas. Yukhbiru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, annal insana, sesungguhnya manusia, fi halid durri, ketika seorang manusia itu dalam keadaan kena musibah, yadra'u ilallah, dia akan tunduk kepada Allah. Manusia ketika mendapatkan musibah dalam suasana sempit, dia akan tunduk kepada Allah. Wa yunibu ilaihi, dia akan kembali kepada Allah. Wa yada'uhu, berdoa meminta kepada Allah. Wa annahu fi halil yusri, dan sesungguhnya seorang manusia itu fi halil yusri, ketika dalam keadaan mudah, senang, wasaati, kelapangan, yataghayyaru haluhu, yataghayyaru, akan berubah, haluhu, keadaannya, fayungkiru nikmatallahi alaihi, maka manusia tersebut yungkiru, mengingkari, nikmatallahi alaihi, nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Wa yuridu an syukrihi, dia akan berpaling dari bersyukur, dari mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Lizami, karena persangkaan dia, annahu, bahwasanya innama hasolat lahu hadhin ni'mah bikaddihi wa kasbihi wa khaulihi wa quwatihi,
Anahu sesungguhnya inna maha salat lahu hadhihi nikmah. Nikmat-nikmat yang dia dapatkan tersebut dengan sebab bikadihi kerja keras yang telah dia lakukan, wa kasbihi usaha, wa khaulihi daya yang dia lakukan, wa kuwati dan kekuatan yang dia upayakan. Kalau mungkin saat ini bisa membangun rumah yang megah, dia menyangka ini adalah karena kerja keras yang aku lakukan. Itu tidak boleh. Wa a'dhamu min hadza wa a'dhamu min dzalika, dan yang lebih parah lagi, annahu sesungguhnya dia yanfi qiyamas saah, dia tidak percaya, menafikan terjadinya kiamat, wa zawalat dunya, dan hilangnya dunia, akan musnahnya dunia. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, in qudira qiyamus saah, seandainya qudira ditakdirkan qiyamus saah, kiamat terjadi, fasatastamirru li hadhil halatu al hasanah, akan terus menerus li terhadapku nikmat yang baik, keadaan yang baik ini. Fasatastamiru ini apa? Isim fi'il atau huruf? Asharis. Fasatastamiru fi'il semua? Masya Allah. Fa-nya huruf, sa huruf, tastamiru fi'il. Fasatastamiru li hadhil halatu al hasanah li'annani astahiquha, karena sesungguhnya aku berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut. Dia meyakini ketika di dunia diberikan kekayaan, kelak seandainya terjadi kiamat, keadaannya jauh lebih baik lagi, karena dunia ketika di dunia sudah diberikan, di sana pun nanti akan diberikan yang lebih baik lagi. Itu persangkanya seperti itu. Tsumma yu'aqibu subhanahu ala dzalika, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atas yang demikian itu, bi anna la budda, bahwasanya sudah suatu kepastian, ayu kifahadza wa amtalau minal kafirin. Ayu kifahadza, untuk diberdirikan orang yang seperti ini dan orang-orang yang semisalnya dari orang kafir, ala haqiqati amalihim asyani'ah, atas hakikat dari amalan-amalan mereka yang jelek, wa yujaziyahum, dan Allah akan membalas mereka alaiha, atas amalan-amalan tersebut, bi asyadil uqubah, dengan siksaan yang paling mengerikan. Itu balasan bagi mereka yang menafikan nikmat Allah, kemudian dia meyakini di akhirat dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik, dan juga meyakini tidak ada terjadinya kiamat. Seandainya terjadi kiamat, dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Allah akan memperlihatkan amalan-amalan mereka dan membalasnya. Sekecil apapun amalan yang dia lakukan, Allah akan membalasnya. Sekecil apapun amalan yang dia lakukan, Allah pasti akan membalasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala syarratin apa dari. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarr dulu apa khair dulu? Dia melu lali ngono kok. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi kebaikan sekecil dzarrah, apa dzarrah? Atom. Atom nek teori sekolahan. Dzarrah debu, semut, namol nek semut, debu sing diterbangan, itu amalan sing paling kecil pun akan Allah balas, baik itu kebaikan ataupun kejelekan.
itu adalah sebuah dorongan untuk selalu berbuat baik dan dorongan dari menjaga perbuatan-perbuatan yang jelek karena akan dibalas semuanya. Ma yustafadu minal ayati, apa yang diambil faedah dari ayat di atas. Yang pertama, wujubu syukri ni'matillahi, wajibnya bersyukur, wajibnya mensyukuri nikmat-nikmat Allah, wal i'tirafi, dan mengetahui bi annahu minhu wahdah, bahwasanya semua nikmat-nikmat Allah itu dari Allah semata. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, dan nikmat apa saja yang ada padamu semuanya adalah dari Allah. Apa itu syukur Mas Supri? Alhamdulillah. Wis syukuran kemerdekaan dengan acara dangdutan. Syukuran itu. Sepak bola pakai daster. Syukuran. Syukuran, tak kok mereka ada syukuran itu. Memeriahkan, ya kan acara ini syukuran ya. Bersyukur apa enggak acara-acara seperti itu? Bersyukur sesuai yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Lah terus syukur iki piye? Ya Mas Haris jeling ra syukur. Nah, menjadikan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Jadi syukur itu rukunnya 3. Al-i'tiraf, mengetahui anna nikmah, sesungguhnya nikmat-nikmat itu adalah semuanya dari Allah dengan hati. Yang kedua, wasana'u alaihi, memuji kepada yang memberi nikmat dengan lisan, dengan ucapan alhamdulillah, wal isti'anatu ala ta'atil mun'im, dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mentaati yang memberi nikmat. Itu syukur. Jadi kalau acara 17 Agustusan kemarin mungkin hatinya ialah mengetahui nikmat merdeka dari Allah, terus ucapan alhamdulillah, tapi rukun yang ketiga apakah terpenuhi? Ya, terpenuhi ora? Tidak terpenuhi. Wujubu syukri nikmatillahi wal i'tirafi ana minhu wahdah. Paham ya? Syukur. Wis paham belum syukur? Syukur sudah paham? Mas Hamdan paham syukur? Dan sekarang bersyukur atas nikmat mata yang Allah berikan. Piye? Gue ngaji. Masyaallah. Jadi bersyukur atas nikmat mata yang Allah berikan. Tadi iktiraf dengan hatinya, alhamdulillah dikasih mata. Berapa banyak di muka bumi ini yang Allah tidak kasih mata. Seandainya 2 mata ini ditukar dengan apa? Mobil sing anyar pun tidak akan kita berikan dah. Masa diberi mobil tapi tidak bisa menyopir. Terus sana'u, memuji alhamdulillah Allah kasih mata. Kemudian isti'anah ala ta'atil mun'im, meminta pertolongan kepada Allah dengan nikmat tersebut untuk mentaati Allah. Nah, kita gunakan mata kita ini untuk melihat yang baik-baik. Kita gunakan mata yang Allah berikan kepada kita untuk melihat yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum dzalika askalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadzu furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu yang mereka lakukan. Jadi mata yang Allah berikan ini kita gunakan untuk melihat yang baik-baik, tidak melihat apa yang tidak baik. Contohnya
Dangdut. Aurat perempuan ajnabi, bukan mahram kita. Apalagi zaman-zaman sekarang dengan mudahnya media sosial, Masya Allah. Dengan sangat mudah seseorang itu mengakses perkara-perkara yang diharamkan Allah. Dengan media sosial seseorang bisa mengakses perkara-perkara yang diharamkan Allah. Sebagai bentuk syukur kita menggunakan mata yang Allah berikan ini untuk melihat perkara-perkara yang baik-baik saja. Jadi orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menundukkan pandangan, termasuk di dalamnya melihat perhiasan dunia. Dikonundukno. Karena dunia itu memfitnah. Terlalu banyak melihat perhiasan dunia. Contohnya apa perhiasan dunia? Alfat. Melihat perhiasan dunia juga perlu ditundukkan supaya tidak terfitnah. Alfat, Pajero, Fortuner, dan yang lain-lain. Dan rumah-rumah mega itu aja terlalu berlebihan melihatnya, bisa terfitnah. Karena apa? Kalau melihat ke atas terus kita akan kurang syukur kita kepada Allah. Nabi SAW memberikan bimbingan, ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum fa innahu tajadaru alla yasdari nikmatallahi alaikum. Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat orang-orang yang di atas kalian. Karena yang demikian itu kalian akan menjadi sadar atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Kalau hari ini Allah memberikan sepeda motor, lihat pada yang di bawah. Oh, ternyata tadi melihat orang yang berjalan kaki. Alhamdulillah. Nenek melihat Alfat. Ya nanti kurang bersyukurnya. Allahu a'lam. Yang kedua, tahrimu al-ujubi wal iktirari bil hauli wal quwwah. Pengharaman ujub dan tertipu, ikhtirar, terpedaya dengan kekuatan dan dengan daya dan kekuatan. Jadi apapun yang kita hasilkan hari ini, katakanlah bisa baca bahasa Arab, itu adalah nikmat dari Allah, bukan karena usaha kita. Aku waktu mondok dhisik tenanan, ndak usah ngono ya. Tapi nyadari bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah, bukan karena usaha bersungguh ketika belajar, tapi karena nikmat dari Allah. Yang ketiga, wujubul imani bi qiyamis saah. Wajibnya beriman bahwasanya kiamat itu akan terjadi. Di antara dalilnya ada yang hafal? Mas Supri biasanya. Dalilnya terjadi kiamat apa Mas Supri? La uqsimu biyaumil qiyamah. Berapa kalian dia apa? Ya salunaka ayyana as-saati ayyana mursaha. Ya sebelah ngerti ayatnya tapi lali kayak iso iki. Al-qari'ah, mal-qari'ah, terus al-haqqah. Ini dalil-dalil bahwasanya kiamat itu ada. Yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Jadi ketika melihat dari kiamat, seolah-olah di dunia ini asyiyatan aw duhaha, sesore saja ataupun di waktu duha saja, sangat sebentar. Yang keempat, wujubul khaufi min adzabillah fil akhirah. Wajibnya takut dari siksanya Allah di akhirat. Wajib takut dari siksanya Allah di akhirat. Siksa di neraka.
Yang mana neraka itu bahan bakunya adalah manusia dan batu, di atasnya malaikatun syidadun giladun la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di atas neraka ada malaikat-malaikat yang keras, tidak memaksiati apa yang Allah perintahkan. Kalau mungkin ketika di dunia ketika kita menginjak bara api, mungkin kita masih bisa berlari untuk menghindari bara api tersebut. Tapi ketika kelak mungkin seseorang masuk neraka, menginjak bara api, mau lari kemana? Mau lari kemana? Dalamnya neraka 70 tahun perjalanan. Nah, jatuhnya batu 70 tahun, jatuhnya batu yang dilempar baru sampai dasarnya. Lemot piye? Yang kelima, wa'idu man kafara bi nikmatillah. Ancaman kepada siapa saja yang mengkufuri dengan nikmat-nikmat Allah. Selesai satu ayat. Penjelasan secara ringkas. Kesimpulannya Mas Hamdan dan meyakini bahwasanya nikmat-nikmat itu adalah dari Allah semata. Jadi apapun yang kita miliki semuanya adalah nikmat dari Allah. Jangan pernah merasa aku berhak mendapatkannya karena aku orangnya pintar, sungguh-sungguh belajar dan yang lainnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.